Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Langgeng Trihadi Pratama Sadikin. Saya mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun Bogor, program studi Sistem Informasi. Sebelumnya, saya ingin memenuhi tugas UAS Bahasa Indonesia, yaitu membuat video monolog. Nah, di era digital saat ini, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence memang telah membawa perubahan yang sangat besar dalam berbagai bidang, termasuk dunia pendidikan. AI mampu membantu manusia dalam mengolah informasi, merangkum materi, hingga menghasilkan teks dengan cepat. Namun demikian, ini menimbulkan satu pertanyaan penting, yaitu apakah penggunaan AI untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen dapat dibenarkan secara moral dan etika. Jadi, jika saya melihatnya dari konteks akademik, tugas yang diberikan oleh dosen sejatinya bukan sekedar kewajiban administratif. Untuk memperoleh nilai, berdasarkan pengalaman saya sendiri sebagai mahasiswa, saya menyadari bahwa tugas merupakan sarana pembelajaran yang dirancang dengan tujuan tertentu. Dosen tidak menyusun soal secara sembarangan. Ada proses pemikiran yang panjang, mulai dari menyesuaikan capaian pembelajaran, mempertimbangkan tingkat pemahaman mahasiswa, hingga memastikan relevansi materi dengan kondisi nyata. Bahkan saya melihat bahwa dalam banyak kasus, dosen membutuhkan waktu berjam-jam, bahkan berhari-hari, hanya untuk merancang satu tugas yang dianggap tepat dan adil. Nah, permasalahannya muncul ketika tugas tersebut diselesaikan oleh mahasiswa dengan menggunakan AI. Dari pengalaman saya sendiri dan dari apa yang saya amati di lingkungan sekitar, sebuah tugas yang dirancang melalui proses yang panjang justru dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat, bahkan kurang dari 10 menit, tanpa melalui proses berpikir. Dari sudut pandang moral, hal ini menurut saya menimbulkan ketimpangan antara usaha dosen dan usaha mahasiswa. Ketika satu pihak bekerja dengan tanggung jawab, pihak lain justru memilih jalan pintas. Jika ditinjau dari sisi lain, sisi etika akademik, penggunaan AI untuk menggantikan proses berpikir mahasiswa dapat dikategorikan sebagai tindakan yang tidak etis. Berdasarkan pengalaman saya, nilai yang diperoleh dari tugas tersebut ini seringkali tidak benar-benar mencerminkan kemampuan, pemahaman, maupun usaha pribadi. Dengan kata lain, proses belajar yang seharusnya terjadi menjadi berkurang dan mahasiswa cenderung hanya berfokus pada hasil akhir. Selanjutnya, dari pengalaman saya, kebiasaan ini juga dapat memberikan dampak terhadap cara berpikir. Ketika saya terlalu mengandalkan bantuan instan, saya merasa kemampuan untuk menganalisis dan memahami materi secara mendalam jadi kurang terlatih. Padahal otak manusia itu berkembang melalui proses berpikir aktif seperti menganalisis, mengingat, menghubungkan konsep, dan memecahkan masalah. Jika proses ini jarang dilakukan, ya maka kemampuan berpikir kritis dan daya analitis dapat melemah. Jika terus dibiarkan, mahasiswa akan terbiasa mencari jawaban secara instan tanpa memahami prosesnya. Berdasarkan pandangan saya, dalam jangka panjang hal ini dapat melemahkan kemandirian intelektual. Di dunia kerja dan kehidupan nyata, kemampuan berpikir mandiri dan menyelesaikan masalah justru menjadi hal yang sangat penting. Namun demikian, saya juga memahami bahwa AI bukanlah teknologi yang harus ditolak sepenuhnya. Berdasarkan pengalaman saya, AI tetap dapat dimanfaatkan secara bermoral dan etis apabila digunakan sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti proses berpikir. Misalnya, AI dapat membantu memahami materi yang sulit, mencari referensi awal, atau memperbaiki struktur bahasa dan
tata tulis. Dalam kondisi ini, saya tetap berusaha menjadikan diri saya sebagai subjek utama yang berpikir dalam belajar. Dengan demikian, menurut saya kunci utama dalam penggunaan AI di dunia pendidikan itu terletak pada kesadaran moral dan tanggung jawab akademik. Tujuan utama perkuliahan itu bukan hanya untuk memperoleh nilai, melainkan untuk membentuk cara berpikir, karakter, dan kemampuan intelektual. Mengerjakan tugas, dosen itu perlu ditempatkan pada batas yang jelas dan disadari bersama. AI boleh digunakan sebagai alat bantu, tetapi tidak seharusnya menggantikan proses berpikir manusia. Nah, di titik inilah mahasiswa perlu jujur pada diri sendiri. Apakah penggunaan AI benar-benar membantu proses belajar, atau justru hanya mempermudah penyelesaian tugas tanpa pemahaman? Kalau kita pikirkan lebih jauh, penggunaan AI secara tidak etis juga dapat membentuk pola pikir yang keliru. Mahasiswa bisa terbiasa mengejar hasil akhir tanpa menghargai proses. Padahal dalam dunia akademik, proses berpikir itu justru memiliki nilai yang lebih penting daripada jawaban itu sendiri. Dari proses tersebut, mahasiswa belajar menganalisis, mengkritisi, dan mengembangkan sudut pandang secara mandiri. Tapi selain itu, kebiasaan mengandalkan AI secara penuh juga dapat memengaruhi rasa tanggung jawab akademik. Mahasiswa menjadi kurang terdorong untuk membaca, memahami, dan mengeksplorasi materi secara mendalam. Lama-kelamaan, hal ini dapat menurunkan kepercayaan diri terhadap kemampuan diri sendiri karena terbiasa bergantung pada bantuan teknologi dalam setiap penyelesaian tugas. Nah, dalam konteks ini perlu ada kesadaran bahwa teknologi itu seharusnya memperkuat kualitas manusia, bukan melemahkannya. AI itu diciptakan untuk membantu manusia bekerja lebih efektif, bukan untuk menggantikan peran berpikir manusia sepenuhnya. Jika peran tersebut terbalik, ya maka justru kemunduran dalam kemampuan intelektual itu malah mundur. Oleh karena itu, mahasiswa perlu memiliki sikap kritis dalam menggunakan AI. Setiap kali menggunakan AI, penting untuk bertanya pada diri sendiri, apakah penggunaan ini membantu saya memahami materi, atau hanya membantu saya menyelesaikan tugas dengan cepat? Pertanyaan sederhananya, ini dapat menjadi batas moral yang menjaga integritas akademik yang mahasiswa. Di sisi lain, peran dosen juga tetap penting dalam memberikan arahan dan batasan terkait penggunaan AI. Dengan adanya komunikasi yang jelas mengenai etika akademik, mahasiswa ya dapat memahami bahwa AI itu bukanlah hal yang sepenuhnya dilarang, tetapi perlu dikendalikan dan disesuaikan dengan tujuan pembelajarannya. Pada akhirnya, dunia pendidikan tidak hanya bertujuan mencetak mahasiswa yang mampu menyelesaikan tugas, tapi mahasiswa yang mampu berpikir, menganalisis, dan bertanggung jawab atas ilmu yang dimilikinya. Proses inilah yang akan membentuk karakter akademik dan profesionalitas di masa depan. Jadi, dapat ditegaskan kembali bahwa penggunaan AI itu harus dilandasi oleh kesadaran moral, etika akademik, dan tanggung jawab pribadi. Dan itu aja. AI boleh dimanfaatkan sebagai pendukung pembelajaran, namun tidak boleh menggantikan peran utama manusia dalam berpikir dan belajar. Dengan demikian, kemajuan teknologi seharusnya menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas pendidikan, bukan jalan pintas yang menghilangkan makna dari proses belajar sendiri. Jika AI digunakan secara bijak, maka pendidikan akan tetap berjalan secara bermakna, adil, dan berorientasi pada pengembangan kemampuan intelektual mahasiswa. Sekian dari saya.
Jika ada kata yang salah atau yang kurang pantas, maaf, dan terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.